Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Great. Alhamdulillah masih konsentrasi, Pak. Oke, terima kasih Pak Nakoy atas kesempatan kali ini. Udah beberapa bulan saya belum kesini ya Pak, karena baru saja dalam tanda petik melahirkan Pak. Melahirkan dalam rangka melahirkan ini orang yang satu ini. Gede Bu. Langsung gede. Setiap tahun ada masa-masa saya melahirkan antara bulan Juni sampai September Bu. Ini adalah tahun ketiga World Muslimah ada sejak saya kenal dengan The Seven Wellness bulan November 2011 kalau tidak salah waktu itu, dengan segala macam kegalauan hati dan jiwa Pak. Alhamdulillah saya menemukan Oma barangkali dan baru mengerti itu adalah bagian dari Oma. Ketika kita terpuruk serendah-rendahnya, sesungguhnya itu adalah bagian dari cara Allah mendidikkan kita berderajat beberapa derajat. Banyak hal yang saya pelajari dan mungkin juga didapat oleh sahabat-sahabat saya hari ini, bahwa selama dalam 3 hari sesungguhnya kita sedang tidak dalam training, tapi kita sedang menyelami diri kita sendiri. Saya sudah memilih banyak dan mengikuti banyak training, tapi saya rasa The Seven Awareness adalah satu inner journey. Jadi apa yang diberikan oleh Pak Nakoy selama 3 hari ini adalah membantu kita to find ourselves within, apa yang di dalam diri kita. Jadi Pak Nakoy cuma ngasih tahu tempatnya, ini pintunya, ini jalannya, dan the rest kita yang menemukan sendiri kuncinya. Betul apa tidak? Kita berikan aplaus lah untuk master kita. Oma Bi Aisyah, allow me to speak in bahasa. I'm just talking about what was my experience in the last 2011 when I was bankrupt at the moment because any kind of clumsiness in my company management. That's why there is a potency of being violence in terms of legal as well as the financial management. And that moment I was bankrupt and not even have a single penny. Even I cannot buy one book of Pak Nakoy, which was worth 50,000 rupiah. But finally, because I do the Seven Awareness as well as sincerity, then I'm here and then I'll become the founder of Muslimah Foundation. Jadi kalau dibikin buku itu nanti satu novel kali ya Bu. Dengan meledak bukunya. Tapi tadi menarik pembicaraan tadi waktu di musola dengan ibu-ibu. Kok bisa dengan utang sebanyak itu gitu ya? Saya berbagi tips yang rasanya mudah sih Bu. Kita sudah punya bukunya 21 hari. Itu saja diyakini kalau kita sudah berada di dalam hakul yakin, segala sesuatunya bukan lagi ilmu yakin karena kita ada knowledge, bukan lagi ainul yakin kita melihat, tapi kalau sudah masuk di dalam hakul yakin, maka mind, body, and soul, verbally, semuanya menyatu. Nah, itu yang dimulai pada saat 21 hari itu. Jadi kalau ada keinginan apapun dimulai lagi 21 hari. Alhamdulillah Pak Nakoy sejak dari 2011 kalau tidak salah waktu itu saya menulis dream boardnya ada 5 keinginan saya. Yang pertama waktu itu saya ingin menjadikan Indonesia jadi duta fashion muslim dunia. Itu sudah terjadi sejak tahun 2011 sampai sekarang dan berhasil membawa Indonesia termasuk juga 12 perancang terkemuka busana muslim untuk fashion show dan melakukan pemotretan di Paris pertama kali. Itu sudah terjadi. Terus kemudian yang kedua adalah membuat World Muslimah menjadi headquarternya untuk menjawab hegemoni. Apabila Amerika memiliki Miss Universe, kemudian Inggris memiliki Miss World, maka Indonesia menjawab dengan World Muslimah. Itu juga sudah terjadi. Bahkan di luar ekspektasi, Miss World-nya berhadapan langsung tahun ini dengan kita. Itu tidak pernah ada dalam pikirannya. Saya pikir kita hanya berbicara dari jauh antara mereka dan kita di Indonesia, tapi ternyata mereka yang mendatangi headquarter World Muslimah. Sehingga tahun ini kita mendapatkan publisitas yang luar biasa kalau dinilai dari advertising equivalent value, di mana semua mulai dari CNN, Al Jazeera dan segala macam mengcover mungkin nilainya kalau kita membayar media-media ini setara dengan 100 miliar kalau kita beriklan tahun ini. Luar biasa.
Lalu kemudian waktu itu juga saya ingin mempunyai pesantren. Alhamdulillah di tahun ini Mulut Muslimah sudah 3 punya pesantren. Amin, ya Allah. Kuncinya hanya satu. Terima kasih Allah atas segalanya. Setiap apapun, kejadian apapun selalu disyukuri. Kita bisa makan hanya sebiji. Saya pernah merasakan jadi orang miskin dalam waktu 3 tahun terakhir. Ketika tahun 2012 saya melahirkan Nina Septiani dan membawa mereka berangkat umroh 13 orang, kemudian ke Turki, ke Paris dan segala macam. Pada saat itu saya makan 1 mangkok super mie bertiga dengan anak saya. Gak ada ya orang yang tahu kalau saya sedang dalam keadaan miskin pada saat mengadakan acara Mulut Muslimah 2012 di JHCC. Bayangkan, Jakarta Convention Center itu waktu itu guys. Tapi terus kemudian istiqomah sampai hari ini. Saya tidak menyangka juga tahun ini demi membalas atau memberikan satu penyeimbangan informasi. Baru 3 minggu yang lalu Allah berikan kesempatan pertama kali Mulut Muslimah ada di televisi di luar perkiraan saya. Lagi-lagi syukur, syukur, dan syukur. Terima kasih ya Allah atas segalanya. Panako belajar mengatakan bahwa from positive thinking Anda akan melahirkan positive action. From positive action pasti akan jadi positive habits. Dan from positive habits it's going to be the positive result. The last but not least, I would like to introduce our lovely Obabi Aisyah. We'll have a little speech before she wave goodbye to all of us from Indonesia to Nigeria. She got a scholarship from Indonesia to be the first Muslim fashion designer in Nigeria. Jadi kita bangga melahirkan seorang Mulut Muslimah ini karena ketika 1 tahun ke depan Indonesia akan memberikan satu desainer Muslim pertama di Nigeria. Dari sini datang dari the Seven Awareness dari Mulut Muslimah Foundation. Ladies and gentlemen, please welcome Miss Aisyah Obabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 Rabbil Alameen. I thank Almighty Allah for the opportunity He has given to me. And I think this is a rare privilege to also be amongst everyone here today to meet Panakoi once again for the same awareness. I met Panakoi during our quarantine as one of the finalists of World Muslim 2013. He came that fateful day. The topic of our lecture that day was 1 minute awareness. Actually, he spoke in Bahasa, but Boyeka translated everything he said to us, we from other country. Actually, before in Nigeria, I've listened to so many motivational speakers. They have different, even some Muslims and non-Muslims, where they have different things and different ways of motivating people. But when Panako started his lecture that fateful day, when he said, I saw his banner on the 7 awareness and everything, but the topic it took that day was 1 minute awareness. I was surprised. What is actually the 1 minute awareness? And he started. He talked about one of those things, the first thing that struck me when he said was the art of positive thinking. I realized that, okay, when he was talking and Boyeka translated everything to me, I started thinking in my mind, positive thinking. How do I am, as a human being, before I came to World Muslimah, how do I live my life? Do I actually practice positive thinking? And I realized that my answer is no. Because once, as a human being, when we want something and we see, oh God, I'm not good for this, if somebody's better, we have a negative mindset towards that thing. And with that, we have a setback. So when you talk about positive thinking and how we can have positive thinking in our lives
and how it can enhance and help us in all our activities. We talked about how in the world it vibrates whatever you think, if it's positive or negative, it vibrates like 1,000 times more than to the whole head. Like you said, Ya Allah, I'm grateful to you. Alhamdulillah, I'm happy. It vibrates 1,000 times in the world, and that will echo all around the head. So I realized that, wow, and all this while, everyone will say, oh, I'm not, if we are asked to come, maybe to come and speak. Oh, please, I can't speak, I'm always frightened, all those things. So I realized that, no, I have to change my mindset. And I